Wordt ook veelvuldig gezocht hier aan de zijkant in het gevaar. Pertarungan seru akan segera tersaji di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Meski Timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, Jepang datang sebagai unggulan di pertandingan ini. Mereka kini memuncaki klasemen grup C dengan 10 poin dari 4 laga. Sebaliknya, skuad Garuda masih tertahan di posisi kelima dengan koleksi 5 poin. Pada 2 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia belum meraih hasil maksimal, hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Bintang Jepang, Kaoru Mitoma, mengungkapkan strategi untuk menaklukkan Timnas Indonesia. Winger andalan klub Inggris, Brighton and Hove Albion, ini menyatakan Jepang harus disiplin menjalankan taktik yang diberikan pelatih Hajime Moriyasu. Meskipun Jepang unggul secara statistik, Mitoma menegaskan Jepang tidak boleh menganggap remeh Indonesia dan harus berhati-hati dengan pertahanan rapat yang mungkin diterapkan pasukan Shin Tae-yong. Dalam keterangannya kepada media Jepang, Koli, pada Kamis 14 November, Mitoma menyebutkan bahwa Jepang perlu fokus pada sepertiga akhir lapangan, area dekat gawang Indonesia. Menurutnya, kecerdikan dalam membongkar pertahanan akan menjadi kunci di pertandingan ini. Kami harus memanfaatkan karakteristik individu masing-masing pemain di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir disitulah kami perlu bermain, ungkap Mitoma. Namun, baik Indonesia maupun Jepang sama-sama tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan bek andalan, Mees Hilgers, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya. Di sisi lain, Jepang juga harus kehilangan ujung tombak mereka, Ayase Ueda, yang absen karena cedera. Dengan kondisi ini, pertandingan diprediksi tetap akan berlangsung sengit. Jepang diperkirakan akan bermain agresif untuk membongkar pertahanan Indonesia. Dengan koleksi 8 kemenangan dari 10 laga pertemuan sebelumnya, Jepang datang dengan ambisi besar. Namun, dukungan penuh dari supporter tanah air tentu diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di kandang. FIFA memuat artikel tentang 7 pemain yang patut ditunggu di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Salah satunya pemain Timnas Indonesia. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan kembali digelar pada 14 hingga 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia kali ini akan menghadapi 2 raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November, sedangkan saat menjamu Arab Saudi digelar berselang 4 hari. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain terbaiknya. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Rizky Ridho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen tetap dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini. Namun, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan panggilan karena cedera seperti Asnawi Mangkualam, Dimas Derajat, Hernando Ari, dan Malik Rizaldi. Meski demikian, dia sudah memiliki pengganti dalam diri Yakob dan Yance Sayuri yang pada laga-laga sebelumnya absen karena cedera. Selain itu, ST pun dipastikan harus mencoret 1 pemain yaitu Mees Hilgers karena menderita cedera hamstring. Cedera Mees Hilgers didapat saat membela klubnya, FC Twente pada laga lanjutan Eredivisie kontra Willem II pada 2 November 2024. Akan tetapi, Shin Tae-yong mendapat kabar gembira karena Kevin Dix sudah bisa dipastikan tampil di pertandingan melawan Jepang. Proses naturalisasi dan perpindahan federasi Kevin Dix sudah tuntas, sehingga sah membela skuad Garuda di laga nanti. Walau Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang patut ditunggu debutnya bersama Timnas Indonesia, FIFA ternyata punya pandangan lain. Dalam artikel terbarunya, FIFA menyebut bahwa Kelvin Verdong merupakan pemain Indonesia yang patut ditunggu penampilannya. Indonesia masih berusaha keras untuk mewujudkan impian Piala Dunia mereka, dengan prioritas pada bulan November ini adalah mengamankan hasil baik melawan Jepang dan Arab Saudi. Ditulis FIFA dikutip dari laman resminya, Selasa, 12 November 2024. Untuk memberi kesempatan terbaik bagi timnya, pelatih kepala Shin Tae-yong sekali lagi memanggil skuad terbaiknya, yang terdiri dari beberapa pemain yang berlaga di Eropa, termasuk Verdong, ditambahnya. Menurut FIFA, Kelvin Verdong berperan besar pada kemenangan NEC Nijmegen saat menghajar Groningen dengan skor telak 6-0. Bek kiri berusia 27 tahun itu memainkan peran penting dalam kemenangan telak NEC Nijmegen 6-0 atas Groningen baru-baru ini, dan para penggemar Garuda sangat ingin melihatnya mengulangi penampilan ini di panggung internasional, ditulis FIFA.
Berikut 7 pemain yang patut ditunggu penampilannya versi FIFA. 1. Salman Al-Faraj, Arab Saudi. 2. Ali Al-Hamadi, Irak. 3. Kyogo Furuhashi, Jepang. 4. Joe Gauchi, Australia. 5. Lee Hyunju, Republik Korea. 6. Abduqodir Husanov, Uzbekistan. 7. Kelvin Verdong, Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta kepada para pemainnya untuk tampil percaya diri menghadapi Jepang pada laga kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November. Shin Tae-yong tak mau Jaitzes dan kawan-kawan inferior di hadapan Jepang yang berstatus sebagai tim terbaik di Asia. Jepang merupakan negara Asia dengan peringkat tertinggi di ranking FIFA. Berdasarkan update terakhir pada 24 Oktober 2024, Jepang menempati peringkat 15 dengan 1645,09 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di posisi 130 dengan poin 1118,87. Di papan klasemen grup C, Jepang dengan menempati peringkat teratas setelah meraih 10 poin dari 4 laga. Adapun Timnas Indonesia di peringkat 5 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Seperti yang kita tahu, Jepang tim terbaik di Asia termasuk dari FIFA Ranking 15. Yang penting pemain harus percaya diri, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta, Selasa 12 November. Menurut Shin Tae-yong, kepercayaan diri para pemain sangat penting. Meski akan menghadapi pemain-pemain Jepang yang malang melintang di Liga Top Eropa, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya tidak inferior. Karena baik dari segi fisik, dari sisi manapun kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setelah menggelar persiapan di hotel pada Senin 11 November, skuad Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madia, Jakarta, Selasa 12 November sore waktu Indonesia Barat. Semua pemain yang dipanggil, termasuk Kevin Dix Bakar Besi, telah bergabung dalam sesi latihan tersebut. Timnas Indonesia menerima pukulan berat menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada skuad Garuda atas sejumlah pelanggaran dalam laga-laga kualifikasi sebelumnya. Pengumuman ini disampaikan melalui laman resmi FIFA pada Sabtu, 9 November 2024 malam. Menurut FIFA, sanksi ini berlaku atas insiden-insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober, termasuk dalam laga melawan Australia dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong dianggap memperlambat kick-off dalam pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, serta mengulang pelanggaran serupa saat bertamu ke kandang Cina. Atas dua insiden tersebut, Indonesia didenda sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 179 juta rupiah. Tak hanya tim, staf kepelatihan Indonesia turut terkena sanksi. Manajer Timnas Sumarji dan asisten pelatih Kim Jong-jin dinyatakan melanggar kode disiplin FIFA pasal 14, satu atas insiden yang terjadi saat laga melawan Bahrain. Sumarji dijatuhi larangan mendampingi tim selama satu pertandingan dan denda 5.000 Swiss franc atau sekitar 90 juta rupiah. Sementara itu, Kim Jong-jin harus menepi selama 4 laga dan menerima denda yang sama. Indonesia akan menjamu Jepang pada Jumat, 15 November 2024, di SUGBK, Senayan, Jakarta, disusul pertandingan melawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Meski tantangan di grup C cukup berat, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan dapat meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Di tengah tantangan berat melawan dua tim kuat Asia, Timnas Indonesia tetap optimistis dapat memberikan perlawanan terbaik di lapangan. FIFA baru-baru ini memberikan penjelasan resmi terkait sanksi yang dijatuhkan kepada dua personel Timnas Indonesia, yaitu manajer Sumarji dan asisten pelatih Kim Jong-jin. Sanksi tersebut dijatuhkan menjelang laga krusial Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut keterangan FIFA yang dirilis Sabtu, 9 November 2024, kedua personel tim Merah Putih tersebut melanggar kode disiplin FIFA pasal 14.1 setelah terlibat dalam insiden saat laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. FIFA menyebut tindakan mereka sebagai misconduct, atau tindakan tidak pantas yang berdampak pada pemberian sanksi. Kode disiplin FIFA pasal 14.1 sendiri menguraikan 12 situasi yang dapat mengakibatkan pemain dan ofisial dikenai sanksi. Salah satu poin dalam aturan tersebut menyebutkan hukuman minimal 1 laga bagi ofisial yang mengeluarkan kata-kata menghina atau menunjukkan tindakan yang dinilai merendahkan.